Hai, apa kabar kalian semuanya? Sehat-sehat kah? Sehat selalu ya, dan selalu dalam keadaan positif, pikiran kita, jiwa kita, dan semuanya. Namaku Mela Morgan. Buat kamu yang baru join, terima kasih sudah join. Kalau kamu suka sama readingan ini, ya jangan lupa nanti di like, share, subscribe. Buat para subscriber aku, terima kasih sudah mendukung aku dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Aku akan terus konsisten membuat video untuk kalian, apapun temanya. Ya, yang penting memberikan pencerahan gitu ya. Temanya kali ini adalah jika aku mulai menjauh dari dia, bagaimana reaksinya? Jadi mungkin kamu masih ada ganjelan ya terhadap satu hubungan yang sebenarnya mungkin energi kamu tuh lebih banyak dikeluarkan daripada energi dia. Dia bisa kapanpun datang, kemudian pergi, datang pergi, tapi sebetulnya nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Ini yang membuat kekhawatiran kamu, dan kalau kita terus-terusan membiarkan orang datang dan pergi di kehidupan kita, jatuhnya adalah kita juga secara mental itu juga tidak stabil, oke? Kita lihat di sini ya, bagaimana reaksi dia ketika kamu sudah mulai menjauh. Kita akan ambil dulu. Sepertinya ini kayak kartu mayor ya. Oke. Kita lihat di sini ada transformation ya. Energi kamu di sini adalah transformasi atau perubahan ya. Intinya kamu ingin memberikan satu satu kejelasan lah. Misalnya kalau kamu memang on off aja, atau kamu nggak jelas, kadang nyapa aku, kadang hilang, kadang nyapa, kadang hilang. Aku juga harus ada perubahan akan itu, dan aku nggak mau membiarkan hal ini terjadi lebih lama di hidup aku, gitu ya. Intinya begitu. Kita akan lihat dulu reaksinya dia di sini, apa yang dia pikirkan. The Dark, ya. Pikiran dia itu pasti udah netting aja sih teman-teman. Pikiran dia tuh akan netting aja gitu loh. Jadi dia merasa nanti akan kehilangan sebuah power atau sebuah energi, di mana ketika dia berjalan untuk masa depan, ya itu seakan-akan kayak yang tadinya udah pakem, udah merasa ada energi untuk fighting, itu akan jatuh. Intinya orang ini yang aku lihat ya secara personal, dia itu punya masalah yang berat banget sebenarnya teman-teman, yang sebetulnya dia tuh juga pengen sih ngabarin kamu, tetapi di sini dia kayak mesti wirawiri gitu loh ya. Kalau aku lihatnya wirawiri, tak menentu, masa depannya pun juga sepertinya gelap. Aku ngelihatnya energinya seperti itu. Kenapa dia punya pikiran energinya gelap? Aku melihatnya karena dia sempat jatuh, atau dalam beberapa rentan waktu yang tidak cukup jauh ya, dia tuh kayak mendapatkan kayak serangan bertubi-tubi dari semesta gitu loh, sebagai ujian yang mau nggak mau dia harus lakukan. Contohnya seperti itu. Jadi sehingga orang ini punya pikiran sempit akan masa depan, pesimis, dan memang alasan dia untuk seperti itu supaya tidak terlalu membuat kamu pikiran juga gitu. Jadi dia kalau misalnya memang nggak bisa, dia sibuk ya, dia nggak akan ngubungin kamu gitu loh, karena dia mau bertransformasi juga dengan hidupnya sendiri. Susah untuk bergantung. Kalau dia sudah bertransformasi dan melewati masa-masa sulit, intinya dia juga akan memberikan cintanya lagi sama kamu. Orang ini kalau secara perasaan energinya ya, energi stabilnya adalah ini adalah orang yang setia dan penyayang, sama seperti kayak binatang rabbit di sini, ya kan? Nah, binatang rabbit di sini itu menandakan bahwa kemanapun ya, dia orangnya tuh kayak pasrah. Kemudian aku melihatnya
kayak totalitas gitu loh, kayak pure ya. Kalau kamu lihat kelinci itu kan lembut, dia nggak macam-macam ya, makannya cuman wortel, sayur-sayuran ya, kayak gitu. Jadi orangnya itu memang jiwanya tenang. Nah, jiwa tenang ini apakah ngebuat kamu nyaman? Belum tentu gitu loh. Maksud dia tuh seperti ini, tapi kadang-kadang kayak ngebuat kamu tuh berpikirannya beda ya. Di sisi lain, dia ini ada trickery. Trickery itu semacam kayak kartu The Magician, agak sedikit manipulatif juga sebetulnya orangnya. Jadi, ya intinya gini, trickery-nya itu adalah selama kayak dia masih mampu, dia kayak nggak butuh orang gitu loh, nggak butuh untuk diganggu dulu. Ya, karena mungkin kalau seandainya terhubung dengan kamu, nanti drama atau apa, kayak gitu. Jadinya, ya dia kayak minta waktu me time, kadang-kadang me time, datang pergi, dia nggak ngelupain kamu, cuman gimana ya, memang kalau lagi fokus ya fokus gitu, kalau lagi fokus ya fokus. Jadi ibaratnya dia tuh nggak ngelarang kamu, dia kayak membiarkan kamu bebas, tapi kalau udah ngelewatin jalur atau gimana, dia akan narik lagi. Nah, kita akan lihat dulu ya. Bagaimana reaksi dia. Satu, dia menunjukkan kalau misalnya kamu di sini ada perubahan ya, ada perubahan. Itu dia notice ada perubahan itu. Dia juga sebetulnya tidak ingin membiarkan kamu kayak terkungkung mikirin dia doang gitu loh. Sementara kamu tuh masih punya masa depan. Di sini dia juga mengetahui bahwa kamu itu sebetulnya bukan anak kecil yang harus harus gini, harus gitu, enggak. Tapi lebih seperti kayak dia mengetahui bahwa kamu tuh juga sedang fokus dengan sesuatu gitu loh. Jadi memang kalau dia diem, dia pergi, itu untuk mengurangi ketegangan sih sebenarnya. Kalau terlalu banyak ngobrol, takutnya tuh jadi biasa aja ya, jadi biasa aja, jadi nggak ada khasnya. Tapi kalau sekalinya ngobrol, misalnya kalian sebulan nggak ngomong, seminggu nggak ngomong gitu, itu akan memberikan treatment kangen biasanya gitu. Ya, dia mau tahu di sini apakah kalau kamu di treatment seperti itu, kamu tuh makin pergi ataukah memang kamu makin kepikiran. Itu salah satu trik untuk kamu memperhatikan dia, kamu notice dia, kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak peduli pun, itu nanti ada caranya lagi, ya. Lalu di sini aku lihat energinya ada kartu King of Pentacles dan ada kartu Page of Cups ya. Terus diakhiri dengan The Magician. Energinya dia tahu kamu itu kalau nggak dibeginiin kamu tuh nggak konsen. Dia merasa kayak kamu nggak merhatiin dia gitu loh. Makanya dengan dia menghilang, memberikan kamu kabar dikit-dikit, kamu tuh akan lebih powerful energinya ke dia. Itu pikiran dia sih. Jadi sebenarnya apakah kamu menghilang ataupun nggak menghilang, dia sudah kayak punya kuncian kamu di sini, teman-teman. Jadi mau kamu kemana, kayak sekalinya dia datang, kamu akan konsen lagi ke dia, dan kamu tahu sebetulnya kamu kesel. Dia tahu kamu kesel, gitu. Ada kunciannya di sini. Makanya ya, kita tuh kalau misalnya mencintai seseorang atau gimana, logika kita juga dipakai. Apakah hubungan ini itu kedepannya akan memberikan masa depan yang cerah atau kamu di sini makin terpuruk? Itu harus kamu tahu. Kenapa? Karena tahun 2022 ini everything so different loh, teman-teman. Kita bukan hanya untuk starting untuk on proses lagi, tapi kita sudah harus maju beberapa langkah dari tahun 2021, kan gitu. Apalagi kita juga sudah semakin tua, semakin berumur, ya kan. Ada cita-cita yang harus kamu capai sebelum umur 40, mungkin sebelum umur 30. Nah, itu dia.
Jadi harus ditata dari sekarang. Yang ketiga, dia berpikir di sini ada kecemasan sedikit ya, kalau aku bilang. Berpikir bahwa kamu tuh berarti nggak serius sama dia, nanti juga datang lagi, kayak gitu. Jadi dia sudah terbiasa dengan posisi kamu pergi, kamu tinggalin ya. Nanti pada saatnya, pada akhirnya, di sini dia baru akan ngomong nih, ternyata nih gini ya kamu. Nanti dia baru banyak bicara tuh di situ. Kamu kalau misalnya mau kayak begini, ya nggak apa-apa. Aku tinggalin kamu juga aja kalau kamu gak ada interesting lagi sama aku. Jadi intinya, mau kamu pergi, mau kamu gimana, pikiran orang ini tuh semacam kayak sudah tahu bahwa nanti juga akan balik-balik lagi, kayak gitu. Kalau aku balik lagi juga nanti akan direspon lagi. Ini namanya tarik-menarik hubungan cinta, ya, tarik-menarik hubungan cinta. Dia merasa, ya kamu akan aman-aman aja, kamu gak akan kemana-mana aja, kamu tetap akan yang dia rasakan itu, ya udah, kamu kerjanya apa, misalnya dia tahu kamu kerja apa, ya udah, kamu pasti gitu-gitu aja gitu loh, nggak ada yang kamu gini, kamu gitu. Jadi aku pikir sih lebih seperti kayak dia itu memberikan sebuah kebebasan supaya kamu itu tidak terganggu, dan dia juga mencoba untuk tough ya, untuk kuat, untuk bisa menghadapi, karena masalah dia itu benar-benar yang sulit untuk orang bantu gitu loh. Terkait dengan masa depan, bisa jadi mengenai masalah keuangan, mengenai masalah sesuatu yang aku bilang sesuatu yang kalau kamu lihat kayaknya ruwet ini orang. Kamu mungkin sudah mencoba untuk memberikan solusi, atau orang lain sudah memberikan solusi sama dia, tapi dianya masih gitu-gitu aja. Gitu. Jadi kamu juga ngerasa lepas tangan. Ya udah, mau gimana, ya. Sekarang kita lihat perasaan dia ketika kamu itu juga mulai agak menjauh. Ibaratnya kamu sudah mulai melek dari hubungan-hubungan yang gak jelas. Ini pasti akan ada sakit hati ya teman-teman, kalau aku lihat. Sekalipun secuek-cueknya dia, ada sakit hati yang aku rasa di sini kayak sedih gitu, kayak merasa ditinggalin. Yang kedua, kamu tuh baik sama aku loh selama ini, kok kamu tiba-tiba kamu ngecewain aku sih? Kenapa kamu pergi? Kayak gitu. Kemudian di sini ada kartu Queen of Pentacles. Queen of Pentacles artinya adalah dimana dia sendiri itu kayak merasa serba salah, ya. Mungkin dia tuh bukan tipe-tipe orang yang pandai dengan berbicara, gitu loh. Pandai dengan berbicara enggak, tapi dia tuh lebih seperti kayak action, lebih banyak action. Dia menyadari bahwa kamu tuh butuh seseorang yang benar-benar kayak stay seperti keluarga. Dan di sini dia rasanya nggak bisa memberikan kamu yang lebih gitu loh. Makanya di sini kalau aku berpikir dia agak bukan skeptis ya. Dia merasa melakukan yang terbaik buat kamu selama ini gitu loh. Tapi kalau kamu tidak mengerti dengan kesibukannya dia, ya dia mau apa? Kamu tuh berhak bahagia. Sebetulnya ada pikiran dia seperti itu, walaupun sedih. Kalau aku lihat sih dia tetap akan nempel ya energinya sama kamu, karena di sini kalau ada kartu Queen of Cups adalah Queen of Pentacles, kartu-kartu yang susah untuk bergerak gitu loh. Dia semakin kayak menunjukkan bahwa sekalipun di sosial medianya oke atau gimana, kamu di sini akan lebih kayak seperti gini, seperti dia itu nggak bisa ngelarang kamu untuk mencari kebahagiaan kamu, gitu. Karena dengan dia juga
dia tahu kamu tuh baik gitu loh, baik banget malah sama kamu. Ketika dia melihat kamu bahagia mungkin ya, nanti tanpa dia cuma bisa kayak ya ada nyesel sih gitu. Yang kelima ada kartu 5 Pentacles di sini. Itu menandakan dia adalah orang yang susah banget untuk move on. Bayangan-bayangan kamu tuh selalu ada di pikirannya dia, mengimajinasikan kamu, menanyakan gimana kabar kamu, atau dia ngelihat kamu gimana, itu kayak makin ngenes hatinya. Cuman apa yang dia paradigmain ke kamu ya, ibaratnya kayak apa yang dia sampaikan secara bahasa tubuhnya dia ke kamu di sini, itu menunjukkan kalau dia cuek. Dia menunjukkan kalau dia tuh brengsek. Dia menunjukkan kalau dia tuh nggak peduli sama kamu. Tetapi dalam hatinya sebetulnya kalau aku lihat, dia tahu kamu tuh baik, banyak bantuin dia. Kamu sakit hati, kamu pergi dari dia karena sifat dia yang kekanak-kanakan, nggak jelas, kadang iya, kadang enggak, maju mundur, ya kan? Nah, di sini aku ngelihatnya nanti akan ada penyesalan juga sih. Kalaupun dia pergi dari kamu, pada akhirnya itu akan menjadi sebuah kekecewaan yang sangat-sangat berat gitu loh. Itu udah pasti kayak, oke, in the end aku harus pergi karena mungkin aku ini pengganggu doang. Aku ini nggak memberikan solusi yang baik buat hidup kamu gitu ya. Aku tuh cuman kayak maju mundur, nggak jelas. Mendingan aku pergi aja daripada nyakitin. Tapi sebenarnya kalau aku lihat di sini, ya dia sendiri pun sangat-sangat merasa kehilangan. Kenapa kehilangannya? Ya kalau aku lihat juga banyak sebetulnya yang ingin dia lakukan sama kamu. Tetapi memang keterbatasan ya. Aku melihat ada keterbatasan biaya, keterbatasan langkah. Ya kan semua kalau untuk rencana pasti didukung, disupport dengan uang dan lain-lain. Nah, aku melihat dia seperti tidak afford dan tidak mampu di sini. Melampaui imajinasinya dia gitu. Jadi dia tidak mampu untuk memberikan kenyataan sama kamu. Bahkan yang paling dekat aja, kalau dia tidak afford money, tidak afford uang, tidak sedia itu akan sulit. Di sini dia tuh berpikir bahwa ketika kamu nggak sama dia, kamu akan baik-baik juga kok. Keuangan kamu tuh nggak ada masalah. Gitu, malah dia ini yang serasa menjadi benalu sebetulnya di hidup kamu. Kalau dia bisa berbicara ya, dia tuh sebetulnya kalau bersikap brengsek, bersikap acuh tak acuh tuh dulu sebetulnya juga ada perasaan sedih sih. Sebelum bukan karakter gue banget ini. Itu seakan-akan nggak peduli gitu kan, tapi dia harus begitu karena mungkin dia melihat kamu adalah orang yang baik-baik aja. Jadi cara dia untuk mencari perhatian sama kamu ya dengan gini, hilang-hilangan, dengan cara nggak mau intens. Sebetulnya dia walaupun pengen tiap hari sama kamu, tapi kayak ngerepotin, aku nggak bisa gitu. Jujur ya, concern dia di sini adalah mengenai dengan abundance atau uang ya, karena dia di sini sepertinya itu kayak berjalan sendiri di tahun 2021. Banyak pikiran negatif, banyak sesuatu yang rencana mundur, banyak yang kehilangan. Aku ngeliat banyak masalah pentacles di sini. Sakit hati, kenapa dia nggak bisa bahagiain kamu, kenapa dia nggak punya banyak uang, kenapa dia nggak melangkah. Itu semua itu kayak kekurangan fieldnya dia yang sebetulnya itu nggak pantas dikasih ke kamu. Kayak kamu tuh terlalu tinggi, ya dianya begitu. Ya, untuk masuk ke dalam pikiran orang yang sudah seperti ini, ya itu agak sulit ya teman-teman. Agak sulit. Kenapa? Karena dia sudah terlalu jatuh.
Kalau misalnya orang terlalu jatuh, berarti dia merasa kayak orang itu nggak ada yang cinta sama dia, nggak ada yang sayang sama dia. Dan ini membuat dia pikirannya makin jauh ke dalam, bukan naik, bukan ke enlightenment, bukan ke pencerahan, tapi makin down. Mau kamu apain juga susah. Jadi apakah solusinya di sini? Kita akan lihat ya. Kita buka satu kartu aja dulu. Ya, ini ada kartu Sword dan ada kartu Queen of Wands. Artinya istirahat dulu lah. Istirahat dulu ya. Masalah keputusan, keinginan atau ego kamu sebaiknya stop dulu. Jadi biarkan dia datang pergi sesuka dia, nggak apa-apa. Jangan kamu ibaratnya kalau untuk meninggalkan dia ya pelan-pelan gitu loh. Meninggalkan dia dengan mendiamkan aja dulu. Kamu bisa nggak uji coba mendiamkan dulu? Kalau misalnya kamu bisa lolos dengan mencoba mendiamkan dulu, cobalah 4 hari mendiamkan dulu. Nanti pasti ada lagi ya, apalagi stepnya. Jadi kamu pikirannya pelan-pelan, jangan langsung ngeblok langsung apa, itu nggak akan bisa. Coba diamin dulu aja, nggak usah ngeblok, nggak usah apa, diamin dulu. Karena keinginan kamu dan keinginan dia tuh sama-sama keras kalau aku nangkap energinya. Kita akan lihat apa yang akan dia lakukan ketika kamu mencoba sudah mendiamkan dia. Dia akan cari kamu lagi ya teman-teman, akan mencoba untuk datang karena di sini dia terikat dengan komitmen gitu loh. Dia pun juga di sini sudah ada janji sama kamu. Nanti dalam waktu 3 hari ke depan atau berapa pasti akan ada kabar lagi setelah kamu diemin total, atau minimal 3 hari atau 3 minggu gitu ya, 3 bulan. Aku melihat di sini ya, kalau kamu diemin dia nanti akan coba untuk komunikasi lagi, buka komunikasi sama kamu, nanti ghosting lagi. Ya terus aja begitu kan. Ya, ini aku lihat orangnya memang masih maju mundur. Nah, circle yang kayak gini aku bilang ya nggak oke buat kamu. Jadi aku harap kamu di sini bisa menyikapinya dengan standar-standar aja. Kalau dia pagi, ya pagi, udah. Nggak usah lebih dari 1-2 kata, 1-2 kalimat, 3 kalimat mentok kayak ya, terima kasih, 2 kalimat, gitu aja. Nanti dia akan mikir kok. Aku udah, jadi gini, kayak orang menunjukkan care, tapi udah nggak begitu care, gitu. Apakah dia akan ada rasa menyesal ketika kamu giniin? Dia sudah tahu kalau kamu tuh sudah menyesal. Tapi apakah di sini dia akan melakukan tindakan yang lebih agresif lagi? Aku lihatnya enggak. Gitu loh. Jadi ya sekarang gimana caranya supaya kamu di sini tetap positive thinking? Tetap tenang, tetap nggak usah namanya berprasangka buruk dia cinta kamu atau enggak. Dia masih cinta sama kamu. Di sini dia lagi mengupayakan sesuatu. Intinya orang ini fokus. Dia akan berhenti maju mundur sama kamu kalau dia sudah banyak uang di sini. Intinya begitu, hidupnya udah stabil. Tapi kalau misalnya masih begini aja, ya masih maju mundur. Kesannya dia ke kamu tuh ada butuh aja. Padahal sebetulnya emang dia butuh. Cuman habis itu ya dia hilang lagi. Itu kan nggak enak ya. Gitu. Saran terakhirnya apa? Jika kamu punya anak di sini, coba kamu rangkul inner child kamu, ya. Kalau kamu punya anak, kamu rangkul juga.
Anak di sini menyimbolkan adalah inner child. Kalau kamu belum punya anak atau udah punya anak, dua-duanya kamu sayang. Inner child kamu yang dalam diri kamu, apa yang kamu takutin? Ya, kamu takut ditinggalin nih. Waktu kecil kamu karena kamu merasa kesepian. Coba untuk, ya sudah, aku bahagia dengan kesendirian aku. Aku nggak butuh orang lain. Ya, anak-anak itu adalah pesan semesta dari masa yang belum tentu kamu alami. Mereka adalah peniru terbaik dan akan tumbuh menjadi apa yang kamu percaya. Jadi kalau kamu percaya pada pikiran kamu, kamu bakalan sedih terus, nggak ada dia, akan begitu terus. Jiwa kamu akan ngikutin pikiran kamu. Makanya pikirnya positif. Aku nggak ada dia, nggak masalah. Dia mau datang pergi, ya udah, aku tetap terbuka. Rumahku masih di sini, nggak kemana-mana, gitu loh. Aku nggak sombong. Jadi kayak mentreatment dia kayak teman-teman kamu yang lain yang nggak ketemu. Oh ya, sebatas sosial media, sebatas chatting. Gini ya, semakin kita dewasa ya teman-teman, itu kita nggak butuh ketergantungan sama orang. Kamu bergantung sama dirimu sendiri. Nah, kamu sudah dapat nggak sisi dewasa di diri kamu? Ikuti cara ini ya, supaya kamu nggak terlalu nangis banget kalau dia on off atau dia nggak pasti. Tentukan kamu masih punya jalan, diberi kesempatan hidup adalah untuk bertransformasi, bukan untuk stuck. Itu aja. Kemudian kita lihat orang-orang yang kayaknya bakal kamu mulai jauhi. Yang kayaknya mulai kamu jauhi. Huruf-huruf apa aja? Ada O, ada E, ada F, R, E-nya aku hindari, ada A, ada S, I, R udah, ada G, ada W tadi udah. Ya, ini aja ya kelihatannya teman-teman huruf-hurufnya. Jadi ada Q, I, R, G, F, O, W, A, E, S. Jadi ya kalau aku bilang, kelihatannya orang-orang ini yang berpotensi on off sama kamu. Saran yang terbaik dan jalan yang terbaik adalah mendiamkan. Jangan habiskan energi kamu sama orang-orang yang gak jelas. Intinya begitu. See you, I love you. Bye bye.